Iya, terdengar. Oke, baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berbahagia sekali rekan-rekan semuanya, saudara-saudaraku dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Ini merupakan suatu momen yang cukup langka ya di tengah hari Minggu gitu kan. Apalagi di situasi kita yang cukup unik juga di tengah pandemi, kita bersama-sama meniatkan untuk sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar, sharing pengalaman di sini, dan mudah-mudahan apa yang nanti kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi kebaikan untuk kita dan orang-orang di sekeliling kita nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin sebelum kita mulai, izin untuk saling sapa. Ini pesertanya berasal dari mana saja nih? Yang dari Jogja, boleh? Suaranya mana dari Jogja? Hadir. Hadir dari Jogja ya. Yang luar Jogja ada? Oh, yang dari Jogja ada Mas Wayan ya. Yang dari luar Jogja ada siapa? Dari mana saja nih? Dari Jawa Barat ada? Ada Pak. Ada, oke. Ini peserta paling jauh dari mana nih? Jakarta, alhamdulillah ada yang dari Jakarta, baik. Dari mana lagi nih? Ada yang dari Surabaya, Medan ada, Masya Allah. Ini ada Faros Raffi dari Jakarta, Medan. Dewi Esti Pekanbaru dari Semarang. Dari Riau, ada yang dari Surabaya, Pekanbaru juga ini. Dari Palangkaraya, luar biasa ya. Dari Jambi. Dari Solo. Insya Allah luar biasa sekali ya, dari berbagai macam daerah dengan satu niat yang sama untuk belajar, untuk kemudian tadi yang akan sama-sama kita pelajari, yaitu berkaitan dengan kesehatan mental. Ya, bukan berarti yang di sini yang ikut webinar ini ada indikasi mengalami gangguan mental ya teman-teman ya, tapi justru kita sama-sama belajar agar di tengah pandemi ini kita bisa mensiasati dan memiliki kesehatan mental yang optimal, yang prima. Apapun kondisinya, kita sama-sama berikhtiar. Gitu ya. Baik, teman-teman semuanya, saya berharap nanti kita lebih banyak interaktif sebenarnya, diskusi, kemudian tanya-jawab. Untuk materinya saya boleh minta tolong moderator untuk ditayangkan. Oke, sambil teman-teman mungkin bisa menuliskan pertanyaan. Jadi memang biasanya dalam kegiatan seringnya itu diawali dari pertanyaan. Jadi meskipun kita belum mulai untuk materinya, teman-teman bisa boleh membuat sebuah pertanyaan yang hubungannya dengan kesehatan mental. Ya, oke, sambil menunggu. Baik, ya. Sambil di tengah-tengah materi, boleh ya moderator nanti misalnya ada pertanyaan yang dimasukkan lewat chat atau ke moderator langsung bisa boleh disampaikan. Baik, teman-teman. Baik, Pak. Ya, kita belajar bersama tentang kesehatan mental di tengah pandemi ini yang kemarin saya diminta oleh panitia menyampaikan tema tentang ini. Nama saya Muhammad Rizky, nanti bisa memanggil Pak Arif atau Pak Rizky, tadi sudah disampaikan juga aktivitasnya sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Gitu. Oke, next, boleh? Nah, ini sedikit tadi sudah disampaikan, bisa langsung lanjut mungkin. Jadi ada 3 topik bahasan yang akan kita pelajari bersama teman-teman. Nah, ini yang akan kita pelajari yaitu tentang kesehatan mental. Kemudian kita juga akan belajar tentang bagaimana pandemi ini berefek atau berdampak terhadap kesehatan mental seseorang. Dan yang ketiga nanti kita sama-sama belajar
terkait intervensi apa sih yang bisa kita lakukan di tengah situasi pandemi ini agar kesehatan mental kita semakin prima, optimal, dan tetap terjaga. Gitu. Mungkin kalau sudah ada yang bertanya, nggak apa-apa langsung kita bisa bahas. Oke. Next. Kalau ada pertanyaan nanti boleh langsung dimasukkan. Nah ini, saya akan mengawali. Kira-kira kalau teman-teman pertama kali mendengar kata orang dikatakan sehat mentalnya atau sehat jiwanya, itu apa yang terlintas pertama kali? Mungkin Mbak Moderator bisa mewakili, nanti teman-teman yang lain bisa menjawab. Apa yang terlintas pertama kali ketika dengar, oh dia sehat, mentalnya sehat, dia terganggu dan sebagainya. Kira-kira apa yang terfikirkan? Dari kesehatan mental, apa ya? Mungkin dari kepribadiannya seperti itu atau ya. Oke, kepribadiannya ya. Baik, menarik. Kemarin beberapa waktu yang lalu ada banyak sekali kasus-kasus ya di media sosial yang sempat viral bahkan ya, terkait insiden atau peristiwa yang ada hubungannya dengan kesehatan mental. Betul? Oke. Coba yang bisa menyebutkan apa saja kejadian-kejadian yang sempat viral beberapa belakangan ini. Yang lain boleh, silakan. Apa saja yang penyintas bipolar. Oh ya, penyintas bipolar, betul. Apalagi selain penyintas bipolar, kemudian apa lagi? Diri mungkin Pak. Ya, kasus bunuh diri. Bahkan selain kasus bunuh diri, ada juga melukai orang lain, ya kan? Membunuh orang lain, ada istri berencana membunuh suaminya, ya kan? Anaknya dan sebagainya. Itu beberapa contoh. Di samping hal yang ekstrim seperti itu, mungkin di antara kita dalam derajat yang ringan maupun berat pada masa pandemi kemarin, nanti yang akan lebih kita bahas, ada gejala-gejala terkait kesehatan mental yang kita rasakan. Baik sadar maupun tidak sadar, baik kita sukai maupun tidak kita sukai. Betul demikian teman-teman? Oke. Betul. Betul ya, ya. Dengan adanya berbagai macam proses adaptasi itu sedikit banyak akan berpengaruh kepada kesehatan mental kita. Nah, kita sedikit belajar secara teoritis ya. Teman-teman di FK ataupun yang lainnya non FK kemudian mungkin sudah paham meskipun secara awam bahwa orang yang dikatakan sehat mentalnya ini secara umum adalah satu nanti. Orang itu terbebas dari gangguan-gangguan jiwa atau gangguan penyakit-penyakit mental, itu secara umum. Yang kedua, kemudian bagaimana seseorang itu mampu mengoptimalkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Dan yang ketiga, dia mampu berfungsi secara penuh, secara utuh, baik secara sosial maupun untuk kebutuhan personalnya. Itu nanti di akhir akan kita lihat bersama. Jadi di slide-slide awal ini adalah istilah teoritis, terminologi kaitan dengan kesehatan mental. Boleh dilanjut? Slide yang selanjutnya. Jadi dulu memang orang mengatakan orang dikatakan sehat mentalnya ketika orang tidak mengalami gangguan-gangguan jiwa. Ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mari Juada, ketika orang yang sehat jiwa tidak hanya terbatas terhindarnya seorang dari gangguan dan penyakit jiwa. Jadi definisi yang awal itu memang hanya spesifik, ekstrim. Orang dikatakan sehat ibarat kata ya ketika dia tidak menderita sakit. Orang dikatakan sehat mentalnya ketika tidak mengalami gangguan-gangguan penyakit mental. Nah, di sini kemudian mulai berkembang bahwa orang yang dikatakan sehat jiwanya juga memiliki karakter. Satu tadi, secara kepribadian baik maupun antara dirinya, baik itu terhadap dirinya sendiri, dan juga dengan lingkungannya. Yang kedua, individu tersebut mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan perwujudan diri dengan baik. Jadi mampu mengaktualisasikan potensi-potensi yang ada dalam dirinya.
Kemudian yang ketiga indikatornya yaitu integrasi diri, meliputi keseimbangan mental, kesatuan pandangan, dan tahan terhadap tekanan-tekanan yang terjadi. Nah, kalau kita hubungkan dengan kondisi di pandemi, sebagaimana kita sadari dan rasakan bahwa ada di luar sana yang kita rasakan bisa disebut sebagai tekanan-tekanan atau stresor kondisi pandemi ini. Macam-macam. Nanti kita akan belajar untuk bagaimana mengatasinya. Selanjutnya, oke, bagaimana dia bisa punya kemandirian menyangkut unsur-unsur pengatur kelakuan dari dalam atau kelakuan bebas. Jadi dia sadar dalam memilih perilakunya. Sekarang gini, kalau dalam kondisi pandemi ini ya, meskipun kita dipaksa untuk kemudian bahasanya yang kemarin sempat viral itu kan social distancing, physical distancing, ada PSBB, kemudian sekarang ada new normal, AKB, dan sebagainya. Itu kalau kita sadari, sebenarnya kita punya pilihan, betul tidak? Untuk memilih taat atau tidak taat. Betul seperti itu? Betul, Pak. Betul. Benar ya? Artinya, ya meskipun kita dipaksa, tapi kita bisa memilih untuk taat ataupun tidak. Ini berhubungan juga dengan kesehatan mental. Kemudian selanjutnya, mampu memberikan persepsi mengenai realita secara benar gitu ya, dan bebas dari penyimpangan kebutuhan serta memiliki empati dan kepekaan sosial. Jadi persepsi terhadap realita ini ada hubungannya juga nanti dengan tadi, situasi pandemi kita persepsikan akan seperti apa. Pandemi itu kan realita yang dialami apakah oleh saya saja ataukah teman-teman juga mengalami? Itu apakah dialami kita sendiri ataukah orang lain juga mengalami? Kita sama-sama sadar bahwa itu dialami oleh banyak orang. Dan cara mempersepsikannya apakah sama atau berbeda? Satu orang dengan orang lainnya. Berbeda-beda. Betul sekali, berbeda-beda. Sama. Jadi itu ada kaitannya dengan kesehatan mental situasi pandemi ini. Dan selanjutnya, bagaimana seorang individu dikatakan sehat mentalnya ketika mampu untuk menguasai lingkungan, mampu bersosialisasi, dan berintegrasi dengan lingkungan dan aktivitas sosialnya secara baik. Seperti itu. Oke. Next. Oke, ini masih pengertian teoritis ya terkait dengan kesehatan mental. Banyak sekali menurut Kartini Kartono, individu dikatakan sehat jiwanya dengan ciri-ciri tadi. Satu, totalitas psikofisis yang kompleks. Secara rohani sehat, ya kan? Kemudian ini yang menarik ya. Sebenarnya tanpa ada pandemi pun orang itu kalau dalam dirinya itu sering ada ketakutan, ya kan? Ada perasaan pahit di hati, galau kalau bahasa anak muda gitu ya. Kemudian terlalu cemburu gitu kan, pencemburu, kemudian juga merasa dengki, sering meledak-ledak ya kan, ada ketegangan batin dan sebagainya, itu juga indikator bahwa sebenarnya tidak sehat. Ada atau tidak ada pandemi ketika kita sering seperti itu. Adakah teman-teman coba suaranya di sini yang sering kemudian tiba-tiba takut tanpa alasan yang jelas? Kadang ya. Waktu PMS, Pak. Oke, adakah di sini yang kalau malam minggu gitu kan mulai panas dingin tanpa sebab yang jelas, melihat status temennya gitu kan? Ada? Saya, Pak. Waduh, iya ini moderatornya ya. Oh, banyak sekali nih para jombluan-jombluwati itu terkadang mengalami hal seperti tadi. Nah, ketika itu terlalu berlarut-larut gitu kan, apalagi di tengah pandemi gitu kan, sudah sekian lama dengan kondisi seperti itu bisa semakin memperparah kondisi kesehatan mental kita. Jadi kata kuncinya ketika ada indikator-indikator perasaan-perasaan seperti tadi. Nah, orang yang sehat jiwanya juga dikatakan ketika mampu untuk bertindak secara efisien. Efisien.
kemudian punya tujuan hidup yang jelas. Kita siang ini misalnya belajar punya tujuannya apa, teman-teman kuliah juga punya tujuannya apa, itu merupakan salah satu tanda, itu kan, bahwa kita menjadi pribadi yang sehat secara mental. Kemudian ada koordinasi antara potensi, integrasi kepribadian, dan selalu tenang batinnya. Itu salah satu contoh. Banyak sekali teman-teman, ini coba saya sajikan secara teoritis terkait dengan konteks apa yang disebut kesehatan mental. Mungkin bisa kita lanjutkan. Nanti kita perdalam lagi di ini. Oke, ini juga menurut Zakiyah Derajat ya. Indikatornya ini banyak sekali. Oke, next. Nah ini. Jadi secara umum itu kesehatan mental ketika orang terbebas dari gangguan jiwa, ya kan? Kemudian, nah ini kesimpulannya. Jadi yang tadi sudah saya sampaikan di awal, dari berbagai macam tokoh, berbagai macam pendekatan, seiring perkembangan memandang orang dikatakan sehat tidak jiwanya. Jadi kalau kita simpulkan sebenarnya, hakikat kesehatan mental ketika seseorang terhindar dari gejala gangguan dan penyakit jiwa tadi misalnya, baik yang sifatnya ringan maupun berat gitu kan. Yang ringan tadi ketika muncul perasaan sedih, tapi kemudian sedihnya berkepanjangan ya kan, semakin dalam akhirnya bisa lari menjadi depresi, gejala yang lebih parah lagi. Sering misalnya sendiri gitu kan, membayangkan, berangan-angan, ini udah pandemi gitu kan, saya masih sendiri, bagaimana ke depannya, merasa sendiri gitu kan. Makanya yang masih jomblo, saya doakan mudah-mudahan segera dipertemukan dengan jodohnya ya, supaya tidak merasa sendiri. Oh kan, aminnya kencang sekali ini ya. Amin. Amin. Masya Allah, yang paling kencang nanti mudah-mudahan segera diijabah. Tadi ya, kita lanjutkan. Yang kedua, dia mampu beradaptasi. Nah ini erat sekali hubungannya dengan situasi pandemi. Jadi ketika kita mampu beradaptasi, itulah sebenarnya tanda bahwa kita sehat secara mental. Dan itu sebenarnya proses juga teman-teman. Bagaimana kita untuk mengasah kemampuan adaptasi kita. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, ketika seseorang mampu memanfaatkan potensi atau bakat yang sudah Allah karuniakan kepada kita, sudah Tuhan berikan dari semenjak lahir, yang mungkin belum dioptimalkan. Sehingga berdampak datangnya kebahagiaan, serta tercapai keharmonisan jiwa dalam hidup. Jadi jiwanya selaras. Seperti itu ya. Ini kalau kita menilik terkait dengan apa sih kesehatan mental. Oke, sampai di sini mudah-mudahan kita sudah punya gambaran. Yang kita bahas itu tentang kesehatan mental, yang mana tidak ekstrim bahwa orang dikatakan sehat mentalnya itu dia tidak mengalami penyakit atau gangguan mental atau jiwa saja. Tetapi yang penting ketika kita juga terkadang mengalami hal tersebut, kita mampu beradaptasi. Dengan potensi-potensi yang kita berikan, kita mampu mengelolanya, diolah, sehingga tadi kata kuncinya datangnya kebahagiaan dan keselarasan dalam jiwa kita. Seperti itu teman-teman. Oke, bisa kita lanjutkan? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua terkait dengan, nah ini tadi sudah ya, bisa kita, nah ini efek pandeminya. Efek pandemi bagi kesehatan mental. Oke, kita lihat apa efek pandemi bagi kesehatan mental. Jadi teman-teman, sebenarnya pandemi ini kalau kita rasakan, itu kan kita selalu berasosiasi terkadang ya, pandemi itu arahnya itu negatif. Benar nggak? Terkadang kita asosiasinya seperti itu. Padahal ternyata setelah kita rasakan, kita coba ambil hikmahnya, ternyata pandemi itu juga ada hal yang positifnya. Ini misalnya ya, pandemi itu bisa berdampak positif maupun negatif. Nanti kalau kita hubungkan dengan pembahasan kita yang ketiga, kita akan menemukan dan akan jadi sadar, oh kenapa kok ada dampak positifnya dari pandemi. Satu, pandemi memang berpengaruh terhadap fisik kita yang kemudian bisa berdampak ke psikologis. Contoh sederhana, baik itu yang sakit
COVID-19 maupun yang sebagai pendampingnya atau bahkan kita nggak mengalami sakit, kadang menimbulkan kecemasan. Betul tidak? Teman-teman bayangkan misalnya ya, saya bekerja di PKU Jogja, Muhammadiyah Gamping Jogja gitu kan. Misalnya kemudian orang tahu dengan efek seperti ini, wah Pak Arief itu kan kerjanya di rumah sakit. Sementara di rumah sakit itu kan rentan sekali, ya kan? Kemudian terjadi apa? Cemas. Cemas itu bisa kita sendiri yang merasa cemas maupun orang lain juga menjadi cemas. Betul tidak? Itu berdampak. Yang kedua, kadang juga motivasinya turun. Macam-macam karena mungkin kelelahan kah ataukah karena physical distancing kah, itu juga berdampak juga motivasinya turun. Tapi di sisi yang lain juga terkadang menimbulkan ide-ide kreatif. Ya, mungkin kita dulu belum terbayang untuk kemudian bagaimana mengelola adanya webinar, bagaimana kemudian perkuliahan daring, bagaimana aktivitas-aktivitas yang terhambat dengan aktivitas fisik sehingga tidak optimal. Dan kita bagaimana sekreatif mungkin untuk bisa mengatasi itu. Dan biasanya pada situasi ini, kita rasakan kita akan menjadi pribadi yang lebih solutif. Cek saja ketika kita di tengah pandemi ini justru malah merasa fokus kepada permasalahan, itu membuat kita akan mandek. Tapi kalau kita mencari solusi, oh ada hambatan seperti ini, apa yang bisa aku lakukan, apa yang bisa aku kerjakan, itu akan melatih kita menjadi pribadi yang lebih solutif. Di samping itu juga pandemi kita merasakan ada pengaruh sosial, ya kan? Dengan adanya sosial atau physical distancing, PSBB. Berapa dari teman-teman yang lebaran kali ini tidak mudik? Ada nggak yang lebaran kali ini tidak mudik? Tidak bertemu langsung dengan orang tua di rumah? Ada? Kalau mungkin ada, pasti dampaknya luar biasa ya secara sosial. Kemudian, nah ini juga yang saya sempat mengatasi juga, merasakan juga bagaimana ketika ada pola work from home, kemudian ada school from home, bahkan kemarin pray from home, bagaimana kita aktivitas ibadah dibatasi pelaksanaannya di rumah, ya kan? Tapi di samping itu, bagi yang kemudian berada di lingkungan rumahnya, dengan adanya situasi ini justru menimbulkan kedekatan atau intensitas yang jauh lebih kepada keluarga. Betul nggak? Dulunya menghabiskan waktu di luar, sekarang kemudian jadi lebih intens kepada keluarga, gitu kan? Dan seperti tadi ya, mudah-mudahan ada dampak-dampak yang lainnya yang bisa kita telah bersama. Oke. Next. Nah, secara ekonomi juga ya, mungkin kalau teman-teman belum terlalu terasa atau mungkin ada yang sudah terasa gitu ya, dengan adanya pandemi ini memang secara tidak langsung beberapa aspek mengalami kemunduran secara ekonomi. Tapi di samping tersebut juga ada menciptakan lapangan kerja baru. Ada beberapa sektor ekonomi yang kemudian beralih fungsi karena tadi adanya ide kreatif, maka kemudian menjadi perubahan dan lapangan kerja baru. Ini yang paling kerasa misalnya, dulu masker itu kan ya kita jarang sekali pakai. Sekarang banyak sekali para penjual masker dengan berbagai macam mode, ya kan? Banyak sekali. Kemudian yang sempat viral juga kemarin, aktivitas fisik olahraga. Dulu orang jarang sekali bersepeda, betul? Sekarang kalau nggak foto pakai sepeda itu nggak gaul. Ya, benar seperti itu? Ada yang di sini termasuk suka goes-goes gitu ya. Itu salah satu contoh. Menimbulkan lapangan kerja baru secara ekonomi dan itu berdampak juga secara psikologis ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah. Oke, ini sebagai sebuah ilustrasi ya. Good. Apa yang teman-teman lihat dari tayangan ini? Apa yang teman-teman lihat? Oke, saya izin. Ada cewek, kemudian apa lagi? Orang tua. Ada orang tua, oke, good. Apa lagi?
Ada cewek, ada orang tua, kemudian apa lagi? Gambarnya terlihat jelas ya? Ada cewek, ada orang tua. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman jeli melihat itu banyak sekali peritilan-peritilan atau banyak sekali hal-hal kecil dari tayangan ini yang bisa kita ambil. Akan tetapi, apapun itu, saya mau bertanya, teman-teman semua melihat gambar atau tayangan ini nggak? Melihat. Melihat ya? Melihat ya? Iya. Oke. Iya. Artinya sebenarnya itu sama seperti dengan pandemi. Pandemi itu kita semua mengalami, pandemi itu semua kita merasakan, hanya ada beberapa hal yang berbeda. Kita sama-sama mengalami, cuma pengalamannya ada yang dalam, ada yang kemudian hanya permukaan. Kita ada yang merasakan, bisa merasakan secara langsung, ada yang merasakan secara tidak langsung. Tetapi realitanya kita sama-sama mengalami. Nah, dengan realita yang sama, pertanyaan selanjutnya, apakah responnya pasti sama? Responnya tidak, bisa berbeda, ya kan? Nah, ini ada tadi yang perempuan yang lagi berpaling muka. Baik, banyak sekali. Intinya, ini sama-sama menjadi sebuah refleksi dengan realita yang sama di pandemi. Apakah kita harus selalu terpuruk? Tidak. Tidak. Apakah kita harus selalu merasa kehilangan? Tidak. Tidak. Oke, nanti kita sama-sama belajar tekniknya ya. Jadi saya ingin mengajak teman-teman bahwa kita ambil sisi yang lain dulu, bahwa pandemi itu dialami oleh semua orang, dan kita punya tadi ya, indikator sehat jiwa adalah seorang punya otonomi untuk memilih. Dia bebas. Kita sama-sama mengalami pandemi, tapi kita bisa berefek, memberikan respon beraneka ragam. Nah, kalau ditanya, apakah kita memilih respon yang kemudian membawa ketenangan ataukah justru membawa perasaan tidak nyaman? Mana yang akan lebih kita pilih? Ketenangan. Ketenangan, betul ya? Nah, kita bagaimana Pak caranya? Sama-sama kita belajar, bisa dilanjutkan? Kita sama-sama belajar bagaimana kemudian kita belajar hal tersebut. Nah ini, langsung aja ada 8 tips sebenarnya yang bisa coba kita latih. Di samping nanti ada latihan yang lainnya. Jadi gini teman-teman. Dan ini sudah terbukti ya, bahwa ketika kita, tadi pandemi itu kita rasakan itu sebagai sebuah stresor bagi kita, ya kan? Maka kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas ini. Satu, olahraga tadi ya. Misalnya sekarang banyak sekali alternatif olahraga. Meskipun lepas dari kontroversi, Pak, kita sama-sama sepeda, tapi kemudian nanti berinteraksi, berkerumun dengan banyak orang, itu juga menjadi stresor juga bagi kita. Oke, itu bisa menjadi catatan lain untuk bagaimana kita mengatasinya. Tapi yang paling penting adalah di aktivitas olahraga. Dan saya yakin teman-teman di kedokteran ya yang lebih paham, dari beberapa riset ada hubungan antara intensitas kita melakukan olahraga dengan imunitas atau daya tahan tubuh kita. Betul demikian? Betul, Pak. Betul. Maka itu sangat sejalan ketika kita rajin berolahraga, maka kita akan secara tidak langsung imunitas kita juga akan naik, maka daya tahan tubuh kita dalam menghadapi COVID itu maupun gejala-gejala kecemasan yang kita alami juga akan semakin sehat, semakin prima. Yang kedua, ini menerima diri sendiri, ya. Menerima diri sendiri ini adalah sebagaimana kita, apapun yang kita miliki, apapun situasinya itu kita coba terima. Meskipun proses untuk menerima itu tidaklah mudah. Betul nggak? Ini kita bermain ini ya, teman-teman. Ada nggak di sini yang masih jomblo? Banyak kalau itu, Pak. Banyak, Pak. Banyak ya. Banyak ya, oke. Yang banyak ini karena banyak followernya juga ya. Ada grup jombloan, jomblowati. Oke, kita menerima kondisi kita. Seandainya kita melihat orang lain gitu kan, oh orang lain sudah punya pasangan, ada yang sudah berkeluarga, oh ada yang sudah lulus jadi dokter, oh ada yang sudah sukses dan sebagainya.
Apakah itu akan mengubah keadaan diri kita? Apakah dengan kita berkeluh kesah, apakah dengan kita kemudian menolak kenyataan itu akan mengubah diri kita? Tidak. Tidak. Sama sekali tidak. Ada yang berubah dalam diri kita. Memang ada. Apa yang berubah dalam diri kita? Yaitu semakin dalamnya atau semakin beratnya perasaan yang kita rasakan. Semakin kita nggak menerima itu semakin berat. Gitu. Nah, yang ketiga, setelah kita berusaha untuk menerima diri kita, bagaimana kita bisa mencoba untuk membangun kepercayaan diri dan mencari dukungan sosial. Aktivitas webinar atau bertemu dengan orang itu juga bagian dari mencari dukungan sosial, input pengetahuan, kemudian berbagi perasaan, sharing, dan sebagainya. Yang keempat, kita melatih untuk berpikir positif, dan yang kelima, kita bisa berinteraksi secara sosial, dalam artian tidak harus fisik memang, tapi kita bisa menggunakan aktivitas atau piranti-piranti yang bisa menunjang aktivitas sosial tadi. Dan yang keenam, ini tidak kalah penting teman-teman. Hobi. Lakukan hobi. Apapun itu. Yang mungkin bagi sebagian orang dikatakan sepele dan sebagainya. Lakukan. Karena itu akan menjadi tabungan emosi yang positif untuk diri kita. Melakukan sesuatu yang menyenangkan. Dan yang ketujuh, ini juga melakukan kegiatan yang bermakna. Kegiatan atau aktivitas ibadah, kegiatan kita sebagai relawan, ya kan? Misalnya kemarin ada yang melakukan penggalangan dana atau sebagai relawan di gugus tugas COVID lain sebagainya, itu bisa sebagai tambahan untuk menjadi intervensi di tengah pandemi ini. Dan yang terakhir, yang nanti kita pelajari bagaimana menggunakan metode yang efektif. Gitu. Oke, bisa dilanjut? Metode-metode yang efektif. Nah, ini tadi ya, ini salah satu latihan positive thinking kita. Teman-teman, apa yang teman-teman lihat? Gambar di sebelah kanan. Ya, gambar di sebelah kanan itu ada gambar gelas yang berisi. Nah, kita bisa memilih. Ada yang kemudian fokus pada kosongnya, maka akan melihat itu sebagai gelas yang tidak terisi penuh, setengah kosong. Tapi ada yang berfokus pada yang dimiliki atau apa yang ada, maka dia akan melihat itu sebagai gelas yang setengah penuh. Sebagaimana gambar yang di samping kiri, ketika kita berfokus pada satu titik hitam, ya, maka kita akan mengabaikan warna putih yang ada di sekitarnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini coba. Menurut teman-teman, bola yang di sebelah kiri atau kanan yang lebih besar? Coba, yang di sebelah kiri atau kanan yang lebih besar? Kanan. Tergantung. Boleh Kiri. sama. Kiri, kanan. Sama aja kayaknya, Pak. Kayaknya sama aja. Ada yang digantung tadi ya? Duh, kasihan sekali ada yang digantung tadi. Oke, sebenarnya bola berwarna pink tersebut itu sama besarnya, teman-teman. Itu sama besarnya. Akan tetapi efeknya terlihat lebih besar yang sebelah kiri ya. Efeknya terlihat lebih besar. Tapi kenyataannya itu sama-sama besar. Kenapa? Karena ada bola-bola di sekitarnya yang memberikan dampak. Sama tadi teman-teman. Kita itu kalau melihat sesuatu, membandingkannya dengan yang kecil, apa yang kita miliki itu kita jadi merasa besar. Contoh, saat kita melihat di situasi ini, orang yang sakit, yang sudah parah, yang sudah meninggal sekalipun, kita jadi bersyukur karena kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk hidup dan beramal baik. Ya. Itu salah satu dampak dari tadi yang kita bahas. Jadi sesuatu yang sama, kita sama-sama mengalami pandemi, tapi ketika kita membandingkan, ketika kita melihat sekelilingnya, dengan cara melihat yang berbeda, itu punya dampak yang berbeda juga untuk kita. Membandingkan, guru saya mengatakan, TV 12 in dibandingkan dengan TV 24 in, ya akan kelihatan lebih besar yang 24 in. Tetapi kalau kita membandingkan TV dengan orang yang tidak punya televisi, kita membandingkan kita masih bisa berjalan, berolahraga, ya kan?
dengan orang yang tidak bisa berolahraga terbaring sakit, kita akan lebih banyak mendapatkan emosi-emosi yang jauh lebih positif. Dan itu berdampak pada kesehatan mental kita. Karena tadi, perasaan sedih, perasaan cemas, perasaan sakit hati, itu akan digantikan dengan perasaan-perasaan yang positif. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah ini, jadi kalau tadi dalam bahasa psikologi itu disebut dengan kebersyukuran. Coba, apa yang teman-teman rasakan saat melihat gambar bunga itu? Indah. Indah. Indah itu bahasa dalam pikiran kita, oh bunga itu indah. Yang terasa perasaan apa? Sejuk. Sejuk, betul. Nyaman. Nyaman, baik. Apalagi? Sejuk, nyaman, gitu kan? Mungkin ada yang merasa tenang, damai. Ini salah satu pilihan kita. Pilihan kita merasakan. Tapi mungkin tidak. Gambar tersebut kemudian orang memilih mempersepsikannya, memilih melihatnya sebagai sesuatu yang menakutkan mungkin. Sesuatu yang kemudian tidak menyenangkan karena tidak suka dengan warna kuning, karena tidak suka bunga dan sebagainya. Mungkin atau tidak? Mungkin. Mungkin. Nah tadi, jadi salah satu poin yang penting selain kita terbebas dari penyakit-penyakit, gangguan-gangguan, kita harus sadar nih, kita memilih. Oh, saya sadar memilih, iya, ini perasaan tenang. Saya memilih mempertahankan perasaan tenang. Saya memilih merasa nyaman. Seperti itu. Oke. Jadi salah satu resep kebahagiaan sebagai intervensi kita agar lebih sehat mental adalah dengan bersyukur. Gitu ya. Bersyukur. Kita lihat apa itu bersyukur. Oke. Sambil ditayangkan, oh ya moderator, waktunya masih berapa menit lagi? Masih sekitar 20 menit lagi, Pak. Oke, baik. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan di sesi ini, boleh langsung ditanyakan ya, di tengah-tengah penjelasan. Jadi sebenarnya, secara sederhana, syukur itu adalah suatu sikap di mana kita menyadari bahwa nikmat itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berterima kasih atas nikmat yang sudah diberikan. Itu saja. Kita yuk sama-sama belajar dari sebuah konsep ini, konsep bersyukur. Apa? Bersyukur dengan lisan, ya kan? Bersyukur dengan hati, kemudian bersyukur dengan perbuatan. Dengan lisan apa? Tadi dengan mengucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Tuhan, ya kan? Kemudian bersyukur dengan hati, sadar bahwa kita masih bisa bertatap muka, masih bisa ada di sini, ya kan? Masih diberikan kehidupan, masih banyak sekali nikmat yang kita rasakan, itu asalnya dari siapa? Dari siapa asalnya? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan Yang Maha Esa, ya, yang memberikan nikmat itu. Lalu kita manifestasikan dalam bentuk perbuatan. Jadi kalau teman-teman yang sedang kuliah gitu kan, kuliah di kedokteran, niatkan itu sebagai bentuk syukur. Syukur juga bentuk bakti pada kedua orang tua kita. Nah, itu akan membawa hal yang jauh lebih positif bagi kita. Seperti itu. Ya, ini konsep bersyukur. Dan bersyukur itu, sekali lagi ya, saat kita berfokus pada apa yang tidak ada, maka disitulah kita semakin merana. Tetapi kita saat berfokus pada apa yang ada, disitulah kita menjadi lebih bahagia. Saya ulang ya, saat kita berfokus pada apa yang tidak ada, di situ kita akan merasa merana. Dan saat kita memilih untuk berfokus pada apa yang ada, disitulah kita jauh lebih merasa bahagia. Itu bersyukur. Jadi fokus pada apa yang ada. Nanti ada latihannya, latihan bersyukur. Next, kita bisa lihat. Oke, nah ini derajatnya ya. Kalau kita hubungkan dengan pandemi ini akan sangat terasa. Orang secara umum itu akan mudah bersyukur pada hal-hal yang disukai. Betul tidak? Kita dapat rezeki, dapat uang gitu kan, lagi jalan-jalan tiba-tiba blek nemu uang segepok gitu kan. Langsung sujud syukur, alhamdulillah berterima kasih gitu kan.
Tapi ada juga derajat yang jauh lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi, lebih mulia? Karena proses yang dilalui untuk menjadi derajat itu jauh lebih sulit. Apa? Mensyukuri yang tidak disukai. Ini derajat yang kedua, derajat yang jauh lebih tinggi. Apa itu? Orang yang tidak peduli apakah sesuatu dihadapinya itu disukai atau tidak. Teman-teman, halo. Kalau seandainya teman-teman sedang ujian, kemudian nilai yang teman-teman dapatkan itu sesuai target, teman-teman bersyukur tidak? Bersyukur. 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 Kalau nilai yang didapatkan jauh dari target, bersyukur tidak? Bersyukur. Bersyukur. Syukur Pak masih Bersyukur, ada nilai. Pak. Iya, bersyukur Sedih, masih sedih. mendapatkan nilai. Ya, sama. Kalau diminta memilih, kita milih pandemi atau tidak? Enggak. Enggak, ya kan? Tetapi kenapa dikaruniakan pandemi kepada kita? Mau tidak mau pilihlah untuk bersyukur. Karena kalau kita nggak bersyukur, pertanyaannya, saat kita tidak bersyukur, tetap pandemi atau tidak? Tetap. Menjadikan kita lebih buruk atau lebih baik? Lebih buruk. Lebih Oke, buruk. good ya. Sekarang yang kedua, kalau kita bersyukur di tengah pandemi, ada yang berubah nggak? Enggak. Ya kan? Ya. Meskipun nggak ada yang berubah, akan jauh lebih buruk atau lebih baik untuk kita? Lebih baik. Jauh lebih Better. baik. Better. Sama kayak tadi. Ini ya, jomblo. Karena banyak yang jomblo tadi ya, jomblo. Kalau teman-teman bersyukur, itu lebih baik atau tidak? Baik. Lebih baik. Lebih baik. Mudah-mudahan ditambah kejombloannya ya. Amin. Amin, amin. Amin gitu ya. Jadi segera seperti itu. Jadi ketika kita lebih banyak bersyukur, nanti akan banyak sekali hal-hal baik yang kemudian tertarik kepada kita. Karena apa? Ya karena tadi kita fokus kepada apa yang ada, sehingga tanpa sadar sebenarnya di sekeliling kita itu sudah ada. Cuma karena kita lupa atau tidak melihatnya, maka itu menjadi sesuatu yang seperti tidak ada. Selanjutnya, jadi derajat orang yang bersyukur itu ada dua, syukur yang disukai dan syukur pada hal yang tidak disukai. Yang paling utama saat kita bisa sampai pada tahap yang kedua. Oke, next. Nah ini secara teori tadi ya, kita bisa langsung mungkin masuk ke latihan. Nah, yang kolom apa yang ada titik-titiknya ya. Ini secara hati, lisan tadi. Nah ini latihannya. Good, latihan. Saya minta mungkin beberapa dari teman-teman coba mengisi. Oke, ini latihan ya. Latihan untuk syukur saya sebut dengan latihan fokus. Ya, gimana caranya? Caranya seperti ini. Nanti ada sebuah peristiwa yang menimbulkan perasaan, ya kan? Kemudian kita melatih fokus dengan cara apa? Mengatakan, menyadari bahwa satu, alhamdulillah saya masih bisa titik-titik. Atau alhamdulillah saya masih punya titik-titik. Itu cara melatihnya, latihan fokus. Fokus pada yang masih kita miliki, fokus pada yang masih bisa kita lakukan. Nah, saya minta 3 orang mungkin dari teman-teman, siapa yang mau mengisi titik-titiknya? Coba, nanti kita berlatih ya. Moderator boleh menunjuk atau teman-teman silakan menawarkan diri. Ya, mungkin teman-teman yang mau jawab bisa mengaktifkan reaksinya, atau saya tunjuk, atau Bapak bisa tunjuk juga. Oke, boleh ya, coba ya. Ya. Oke, nanti silakan diisi, langsung disampaikan saja perasaannya dan perasaan yang kedua setelah berlatih fokus. Oke, saya coba lihat pesertanya dulu. Nanti yang namanya saya sebut, silahkan ini ya. Latihan pertama kepada, wah ini. Hamis Daud. Oke, Hamis Daud, coba.
Yang nomor 1 ya, Pak? Iya, yang nomor 1. Peristiwanya pandemi COVID-19. Ya, perasaannya apa? Perasaannya, ya alhamdulillah masih diberi kesehatan. Ini perasaan sebelum ini ya, perasaan yang terpikirkan pertama yang kita mau melihat perbandingan saat perasaan itu negatif. Ketika situasi COVID-19 secara umum, yang dirasakan apa dulu pertama kali? Yang dirasakan terganggu kegiatannya. Oke, merasa terganggu ya. Oke. Ketika perasaan terganggu itu kita latih ya dengan tadi coba diucapkan, alhamdulillah saya masih bisa. Alhamdulillah saya masih bisa beraktivitas. Oke. Alhamdulillah saya masih punya. Alhamdulillah saya masih punya apa ya? Masih punya kesempatan. Masih punya kesempatan, masih punya kesehatan dan sebagainya. Ya. Jadi latihan fokus itu untuk Mas Hamis Daud nanti ketika itu jadi tidak hanya 2 kolom saja maksud saya, ini hanya contoh, nanti bisa diperbanyak. Dan setiap satu temuan kita, misalnya saya masih bisa tadi beraktivitas 1, kita beri skor 1. Alhamdulillah saya masih punya kesempatan 1 lagi. Terus sampai sebanyak yang bisa kita temukan, kita jumlahkan. Lalu kita bandingkan penjumlahan itu dengan satu perasaan yang kita rasakan. Kita timbang-timbang, lalu nanti biasanya akan menghasilkan perasaan yang baru setelah kita berlatih fokus ini. Ya, tuh. Oke, terima kasih Mas Hamis Daud. Oke, sekarang coba masih dengan yang pertama, masih dengan latihan yang pertama kepada tadi yang cowok, ya sekarang coba yang cewek. Oh ini, Fania Salsabila Ikhwanah. Oke, coba kepada Mbak Fania Salsabila Ikhwanah. Oke, sama masih pandemi COVID. Perasaannya apa? Sedih. Sedih ya, oke good. Sekarang coba latihan fokus. Mbak Fania, coba dilafalkan dan dalam hati juga diucapkan. Alhamdulillah, saya masih bisa. Masih bisa sehat, mempunyai kesehatan. Alhamdulillah, masih punya kesehatan, good. Terus, alhamdulillah, masih bisa. Punya keluarga yang lengkap. Oke, masih punya keluarga yang lengkap. Terus dilatih seperti itu, terus kemudian sekarang coba perasaan yang muncul apa ketika nanti dibandingkan? Tadi merasa sedih ketika fokus, masih punya keluarga, masih punya sehat. Lalu perasaannya gimana sekarang? Lebih tenang. Lebih tenang. Sebagaimana tadi ya Mas Hamis Daud, nggak terganggu aktivitas, masa terganggu. Kemudian menemukan banyak sekali latihan itu. Kemudian perasaannya menjadi seperti apa, Mas Hamis? Jadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Itu tadi, ya. Oke, nah ini mungkin latihan yang kedua. Terima kasih ya, Mbak. Tadi Mbak siapa namanya? Fania, ya, Mbak Fania dan Mas Hamid ya. Mas Hamis, Mas Hamis. Yang kedua, berkurangnya penghasilan di tengah COVID misalnya ya. Oke, kita coba ke ini ada yang sudah bekerja belum di sini? Yang seperti saya mengalami. Ada yang sudah bekerja mungkin? Nah, boleh berbagi misalnya siapa yang sudah bekerja ini? Real mengalami berkurangnya penghasilan di tengah pandemi. Perasaannya gimana saat penghasilannya berkurang? Apalagi yang udah bapak-bapak gitu ya. Ada yang udah bapak-bapak di sini mungkin udah berkeluarga, udah punya anak, penghasilannya berkurang. Mungkin muncul perasaan apa teman-teman? Perasaan cemas mungkin ya, atau perasaan sedih gitu. Kemudian
kita latihan juga. Sebagaimana saya dulu, iya ya, secara penghasilan mungkin ada aspek-aspek yang kemudian berkurang. Tapi ternyata saya masih punya penghasilan. Karena di luar sana ada orang yang dengan situasi pandemi ini sama sekali menjadi tidak berpenghasilan. Tetangga di samping rumah saya, beliau mengalami hal tersebut. Karena beliau berdagang, sementara situasi pandemi, maka anak-anak sekolah jadi diliburkan. Akhirnya apa? Beliau tidak berjualan. Jadi selama beberapa waktu beliau tidak memiliki penghasilan atau pemasukan. Itu salah satu. Jadi ketika awalnya dulu, ya biasanya per bulan terima sekian, kemudian dengan adanya pandemi aktivitas jadi berkurang, penerimanya juga berkurang. Alhamdulillah masih kerja. Di luar sana ada yang tidak bekerja, ada yang tidak berpenghasilan. Alhamdulillah masih punya penghasilan. Alhamdulillah masih bisa memberikan sesuatu kepada orang yang kita cintai, kepada pasangan, kepada orang tua dan sebagainya. Itu dan kemudian memunculkan perasaan yang lega. Kalau awalnya di awal-awal adaptasinya adalah cemas, kemudian rasa sedih, tidak bisa seperti biasanya, lalu muncul perasaan lega. Itu pengalaman saya pribadi kaitan dengan pandemi ini dan latihan fokus tadi. Fokusnya 2 aja. Fokus yang kita punya, fokus yang masih bisa kita lakukan. Nah, ini yang ketiga nih. Ini saya yakin semuanya mengalami. Terbatasnya interaksi sosial. Nah, ya. Terbatasnya interaksi sosial. Kayak ada yang merasa sedih, ya. Mudah-mudahan segera diangkat kesedihannya. Terbatasnya interaksi sosial, saya minta coba satu putra, satu putri. Mas Adimas Mararifelino. Oke, Mas Adimas Mararifelino. Dengan terbatasnya aktivitas sosial, perasaan apa yang muncul? Sedih. Sedih ya, oke. Ya. Sekarang Mas merasa sedih, kemudian coba dilatih fokus. Alhamdulillah, meskipun sedih, nggak bisa interaksi sosial, saya masih bisa. Alhamdulillah, saya masih bisa berkomunikasi dengan teman. Iya, bisa berkomunikasi dengan teman. Kemudian, alhamdulillah, saya masih punya. Alhamdulillah, saya masih punya teman. Alhamdulillah, benar. Alhamdulillah, masih punya teman. Coba bayangkan ketika mungkin aktivitas kita tidak terbatas, tapi kita nggak punya teman. Coba, rasanya seperti apa? Aktivitas kita nggak dibatasi, tapi kita nggak punya teman. Itu sesuatu yang jauh lebih menyiksa, gitu ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, setelah Mas Adimas, Mbak Elvira Rahma Karmelia. Mbak Elvira Rahma Karmelia. Iya, Pak. Oke. Perasaannya gimana ketika aktivitas sosial dibatasi? Merasa terbatasi. Ya, jadi merasa terbatasi ya, jadi tidak bebas gitu ya, merasa tidak bebas. Oke. Kemudian dilatih fokus sekarang coba. Meskipun saya merasa tidak bebas, alhamdulillah saya masih bisa. Masih bisa beribadah dengan aman. Iya, Masya Allah, masih bisa beribadah dengan aman. Aktivitas sosialnya yang dibatasi, tapi keamanan masih bisa dirasakan. Luar biasa. Kemudian saya, alhamdulillah, saya masih punya lebih ke keluarga sih yang menemani. Iya. Alhamdulillah masih punya keluarga yang menemani. Coba bayangkan ya. Jadi hal-hal mungkin bagi kita itu sesuatu yang biasa, yang sederhana, tapi saat kita coba dalami maknanya, rasakan lagi itu punya dampak yang luar biasa. Ini kisah nyata. Saya punya sepupu, teman-teman, karena satu lain hal, dia akhirnya tidak bisa keluar dari salah satu tempat karena memang zona merah, sampai 3 bulan, di tengah istrinya sedang mengandung, besar gitu kan. Kemudian sepupu saya ini, anaknya juga masih kecil, masih lucu-lucunya itu, Lebaran kemarin tadi, ya karena aktivitas tadi, tapi masih bersyukur juga dia mengatakan, ya bagaimanapun
tetap kita bersyukur karena masih bisa tetap teleponan gitu kan, masih bisa berkomunikasi. Itu sesuatu yang luar biasa dan akhirnya menimbulkan perasaan yang jauh lebih positif, perasaan yang jauh lebih tenang, lebih damai. Ya, oke, terima kasih partisipasi dari teman-teman. Nah, ini salah satu latihan sederhana yang bisa kita gunakan di tengah pandemi ini. Dimanapun situasinya, apapun yang kita temui, latih dengan hal tadi. Latihan apa namanya? Fokus. Oke, latihan fokus. Baik, mungkin bisa kita cukupkan, kita buka sesi tanya-jawab untuk materi selanjutnya. Ya. Nah, ini renungan sebenarnya. Kita bisa buka langsung diskusi atau tanya-jawab. Ya. Saya kembalikan waktunya kepada moderator. Terima kasih. Silakan moderator. Baik, terima kasih Pak Muhammad Arif atas materinya. Mungkin teman-teman kita lanjut ke pemateri kedua dulu ya. Di sini sudah bergabung ada Dr. Jim. Ya. Ya, benar. Lanjut ke materi kedua yang akan disampaikan oleh dosen FKUI. Mungkin saya persilakan kepada Dr. Jim untuk waktu penyampaian materinya itu sekitar 60 menit nih, Dok. Mohon maaf, Dr. Jim, apakah masih terhubung dengan kami, Dok?